Suara gending gamelan mengalun pelan, mendayu-dayu seperti membisikkan kisah lama yang nyaris terlupakan. Iringan sinden melengging lirih, seolah menembang bukan hanya untuk manusia yang hadir, tapi juga bagi arwah-arwah leluhur yang mengawasi dari bayang-bayang malam. Di pelataran rumah joglo yang luas, acara pernikahan desa itu berlangsung megah, terang oleh ratusan lampu minyak dan lentera. Namun di antara cahaya, ada bayangan yang nampak enggan pergi. Tamu-tamu berseliweran, tertawa dan menyantap hidangan mewah yang tak lazim untuk ukuran desa terpencil. Ubur rampe tersusun rapi. Namun bila dicermati, sesajen di beberapa sudut menunjukkan unsur-unsur ritual yang tak biasa. Bunga kantil layu, kemenyan yang belum berhenti mengepul, dan menggumpal rambut hitam di dalam kendi kecil. Sebuah mobil hitam menggeram perlahan di pinggir jalan setapak. Seorang pria parubaya turun, wajahnya tegas, sikapnya tenang namun penuh wibawa. Ia memandangi tempat itu dengan sorot mata tajam. "Apakah benar di sini tempatnya?" tanyanya dengan suara berat. "Benar, Tuan Baskoro," jawab Prawoto, tangan kanannya yang selalu nampak siaga. "Beliau mengundang Tuan secara khusus ke pernikahan anaknya." Baskoro menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. "Jadi, bahkan Trah Kolosedo yang dikeramatkan pun masih mengadakan pesta seperti ini?" Ia tersenyum tipis sambil merapikan kumisnya, menyembunyikan kilasan kekhawatiran di balik sorot mata yang menyelidik. Langkahnya menyusuri keramaian. Dari kejauhan, nampak sepasang pengantin berdiri di pelaminan dengan busana adat Jawa yang anggun dan nyaris tak menyentuh tanah, seolah mereka mengambang. Di samping mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah gelap dan mata setajam keris yang diselipkan di pinggangnya. Ki Gembong Kalasedo, orang yang selama ini ingin ditemui Baskoro. Pesta itu nampak meriah, tetapi semakin dekat Baskoro melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang tak wajar. Suara gamelan terdengar seperti melambat, dan tawa para tamu menjadi samar seolah berasal dari kejauhan. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Seorang among tamu perempuan berdiri di hadapan mereka. Kebayanya hitam keunguan, wajahnya manis tapi sorot matanya tajam, seolah bisa membaca isi hati. Senyumnya dingin dan suaranya datar namun jelas. "Mohon maaf, Tuan tamu dari mempelai pria atau wanita?" Prawoto sempat ingin menjawab, tapi Baskoro hanya mengangkat tangan dan mengangguk pelan. Ia memberi isyarat dari balik jasnya. Prawoto mengeluarkan sebuah undangan aneh, ditulis pada selembar kulit tua yang nampak seperti telah disimpan berabad-abad. Saat hendak menunjukkan isinya, among tamu itu menatapnya sejenak dan tiba-tiba tersenyum samar, seolah memahami lebih dari yang ditunjukkan. "Rupanya tamu Ki Gembong. Silahkan masuk." Ia melangkah mundur dan membukakan jalan. Tepat saat Baskoro dan Prawoto melangkah melewati dua janur kuning yang melengkung tinggi, yang mestinya sekedar simbol adat biasa. Udara seketika berubah, angin berhenti, bau dupa menguar lebih pekat, cahaya lentera meredup. Langkah mereka seolah menembus selapis takbir tak kasat mata. Tiba-tiba, seluruh tamu di sekitar terlihat tidak berpakaian.
dan tengah memuaskan hasrat mereka di keramaian tanpa rasa malu. Hidangan makanan yang disajikan terlihat berbeda. Makanan terlihat lezat, namun kepala wanita cantik terpampang di tengah-tengahnya, seolah apa yang dihidangkan berasal dari tubuh wanita itu. Arak dan minuman memabukkan disediakan tanpa batas bersama alunan gending gamelan yang membukakan. Hanya mereka yang di pelaminanlah yang mengenakan pakaian anggun dan mewah. Prawoto menatap sekeliling dengan sorot mata gelisah. Tangan kanannya gemetar, bukan hanya karena hawa dingin yang tiba-tiba merambat, tapi karena pemandangan aneh yang terbentang di hadapannya. Tuan, ini tempat apa toh? Gumamnya dengan suara tercekat. Di tengah tenda yang semula ramai, kini tergelar pemandangan ganjil. Para tamu berubah menjadi sosok-sosok pucat. Wajah mereka menengadah ke langit-langit tenda. Tubuh bergoyang pelan, seperti sedang kesurupan. Di antara mereka, wanita-wanita berpakaian adat yang terlalu tipis untuk disebut sopan, menari dengan gerakan liar dan melingkar. Bersenggama dalam kabut harum kemenyan, bau darah samar bercampur melati busuk menguar di udara. Nalurinya ingin pergi, tapi ada bagian lain dalam dirinya yang terhanyut. Terbakar rasa ingin tahu dan godaan gelap yang tak bisa dijelaskan. Sebelum Baskoro sempat mengajukan satu pun pertanyaan, sosok dari pelaminan bergerak turun perlahan, seperti melayang. Langkahnya tidak mengeluarkan suara. Sepasang mata yang dalam dan penuh rahasia menatap Baskoro lekat-lekat. Tuan Baskoro, akhirnya Anda menemui saya. Suara itu serak namun penuh tenaga. Ia adalah Ki Gembong, seorang lelaki sepuh yang seharusnya terlihat rapuh, tapi justru tampil gagah. Tubuhnya tegap dan matanya masih menyala tajam seperti bara. Kulitnya bersih, namun terasa dingin hanya dari tatapan. Baskoro memberi isyarat. Prawoto membuka sebuah peti kecil dari kayu cendana tua. Di dalamnya tergeletak sebuah tusuk konde emas yang terlihat biasa. Namun Ki Gembong hanya memandanginya sebentar dan senyumnya mengembang. Ia tahu itu pusaka. Hadiah kecil sebagai tanda hormat, ucap Baskoro singkat. Ki Gembong menyeringai, matanya tak lepas dari benda itu. Tak perlu repot-repot. Saya dengar Tuan Baskoro ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga digiring menuju sudut ruangan yang lebih gelap, jauh dari keramaian. Tempat itu dingin, sejuk yang bukan berasal dari angin malam, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Perbincangan pun dimulai. Baskoro penuh keyakinan dan ambisi menjelaskan maksud kedatangannya. Ia ingin dukungan Trahkala Sedo untuk memenangkan pemilihan, apapun caranya, tanpa aturan, tanpa batasan moral. Ki Gembong hanya mengangguk pelan. Ia memperhatikan gerak-gerik Baskoro, seolah menilai bukan hanya ucapannya, tapi isi jiwanya. Lalu ia mengambil sebuah buntalan kafan dari bawah meja. Aromanya langsung menusuk. Campuran tanah kuburan dan dupa habis dibakar. Kafan itu diikat rapi, dan saat dibuka, nampak gumpalan rambut manusia kering dengan tulisan raja kuno di atasnya. Genggamlah, bisiknya. Baskoro tanpa ragu menggenggamnya, dan seketika gelap, sunyi, dingin.
Langit-langit ruangan berganti menjadi kelam. Asap hitam merayap dari sela-sela dinding. Bau melati membusuk semakin pekat. Prawoto tersungkur, muntah-muntah tanpa tahu sebabnya. Sementara itu, di hadapan Baskoro, muncul sosok perempuan. Ia berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya hitam lusuh. Rambutnya tergerai panjang hingga menyapu lantai. Wajahnya cantik, namun menakutkan. Matanya seluruhnya putih, tanpa bola mata. Di bibirnya yang merah, tersisa aliran darah segar, seolah baru selesai menggigit sesuatu yang hidup. Makhluk itu tersenyum, senyum yang membuat tubuh Baskoro menggigil, seperti tubuhnya ditusuk jarum-jarum dingin dari dalam. Siapa dia? Gumam Baskoro nyaris tak terdengar. Ki Gembong yang entah sejak kapan sudah berdiri tepat di belakangnya, menepuk pelan bahunya. Hangat, terlalu hangat, tidak manusiawi. Namanya Nyi Sekar Mayang, Ratu Santet Alas Wuluh. Ia telah lama tertidur sampai kau membangunkannya. Bisa dia membantuku? Suara Baskoro goyah, tapi matanya tetap menatap makhluk itu. Dalam ketakutan dan harapan yang bercampur jadi satu. Jika bayarannya setimpal, dia pasti bisa membantumu, jawab Ki Gembong dengan senyum seperti celah tipis antara kewarasan dan kegilaan. Baskoro mengangguk pelan. Apapun bayarannya, saya akan usahakan. Ki Gembong sejenak menatap mata Baskoro, lalu menghela nafas pelan. Ia tahu lelaki ini sudah buta oleh ambisi, oleh haus kekuasaan. Dengan gerakan pelan, ia memberi isyarat. Seorang anak muda masuk membawa bungkusan hitam dibalut kain mori dengan simbol-simbol merah darah. Ki Gembong membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya sebuah topeng tua, retak di beberapa bagian. Namun dari retakan itu, asap tipis hitam seperti terus keluar, tak pernah berhenti. Pentaskanlah, ucap Ki Gembong. Suara dan sorot matanya mengeras. Dan mereka yang menonton akan menjadi bayaran Nyi Sekar Mayang. Keramaian pasar pagi kembali menyapa Tegar dengan segala hiruk-pikuk khasnya. Suara pedagang bersahutan, aroma sayur segar dan bumbu dapur, serta deru truk barang yang baru saja masuk ke area bongkar muat. Di tengah semua itu, Tegar duduk santai di sebuah bangku kayu tua di pojok warung Mbok Tun. Di hadapannya mengepul segelas kopi hitam panas. Teman setia yang selalu siap menyambut pagi. Tangannya yang kekar oleh kerja berat mengelus sebuah gelang kulit yang ia letakkan di atas meja. Dengan pulpen usang, ia menuliskan sebuah nama di buku catatannya. Kalasedo. Satu nama yang terus menghantui, yang harus ia cari, tapi bukan untuk sekarang. Pagi ini masih milik pasar, keringat dan canda tawa. Gar, siap-siap, truk sudah masuk. Suara Ujang memecah konsentrasinya. Sahabatnya itu sudah berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Tegar menyeruput kopinya cepat, mengenakan gelang kulit di pergelangan tangan, lalu berdiri dengan semangat. Turunin, angkut, bawa ke toko Koh Surya, ambil bayaran 35.000, ayo cepat, katanya sambil menepuk punggung Ujang. Ujang mencibir. Wah, baru juga dimulai, udah mikirin bayaran. Itu motivasi penting, Jang, biar gak kerasa kerja rodi. Haha, bener juga kamu, Gar. Turunin angkut, bawa ke toko Koh Surya, terus ngajak jalan Meling. Ujang nyengir penuh arti. Tegar langsung berhenti, menatapnya tajam.
Motivasi ya motivasi, Jang. Tapi gak usah meling juga dong. Yang positif dong. Wah, kalau meling positif justru bahaya, Gar. Bisa tamat riwayatku. Wah, ngawur. Tegar melemparkan lap tangan ke arah sahabatnya sambil tertawa. Candaan mereka terpotong saat karung pertama mendarat tepat di punggung Ujang. Satu persatu karung beras diturunkan dan diangkat dengan cekatan. Tegar dan Ujang bukan kuli biasa. Mereka andalan Koh Surya. Karung-karung seberat itu terlihat ringan di tangan mereka, seperti sudah jadi bagian dari tubuh. Sebelum matahari tinggi, pekerjaan mereka selesai. Upah harian sudah di tangan, dan arah langkah mereka hanya satu, warung Mbok Tun. Tempat paling nikmat untuk melepas penat, menyeruput kopi hitam, dan mengulang kembali candaan yang tak pernah basi. Suara keramaian pasar mulai mereda. Di warung pun hanya terdengar obrolan pengunjung warung yang tinggal sedikit dan suara radio yang tak berhenti menyala sejak pagi. Berita siang ini, saudara pendengar. Sebuah peristiwa ganjil yang mengerikan terjadi di dalam sebuah pementasan seni yang berlangsung di daerah pesisir selatan. Dalam pertunjukan yang tidak tercatat secara resmi tersebut, satu persatu penonton dilaporkan mengalami kerasukan. Mereka bertingkah tak terkendali, saling menggigit, mencakar, bahkan menyerang sesama dalam kondisi yang tak masuk akal. Berita dari radio seketika menarik perhatian Tegar. Mbok Tun, saya besarin radionya ya. Ucap Tegar segera memutar volume radio tua yang masih berusaha untuk terus bersuara itu. Dari seluruh penonton yang hadir, hanya satu orang yang sempat sadar. Namun obrolan kini dalam kondisi trauma berat. Ia terus-menerus menggumamkan kalimat yang sama, berulang-ulang. Topeng keramat, topeng mayat. Sebelum akhirnya diberi pertolongan karena kehilangan kesadaran dan kewarasan. Hingga berita ini disiarkan, pihak berwenang masih belum berhasil mengidentifikasi siapa penyelenggara acara tersebut. Kami akan terus memantau perkembangan berita ini. Tetaplah bersama kami. Suara radio tua di warung Mbok Tun berderak pelan, seperti suara nafas dari masa lalu. Siaran pagi itu terdengar ganjil. Berita tentang sekelompok penonton pementasan yang mendadak kerasukan, saling menggigit dan mencakar, hingga satu-satunya yang selamat kehilangan kewarasan. Tegar menghentikan gerakannya. Gelas kopi di tangannya menggantung di udara. Wajahnya menegang, matanya kosong seolah menyelam jauh ke dalam sesuatu yang tak kasat mata. Gar, weh, kenapa, Tanya Ujang melihat perubahan tiba-tiba itu. Tegar tak menjawab. Ia hanya menyeruput kopinya perlahan, tapi tidak menikmati rasanya. Matanya tetap kosong ke permukaan meja. Gar, weh. Sentakan ringan di bahunya membuat Tegar berjaga sejenak. Enggak, Jang. Cuma heran aja. Kok bisa yo? Ada orang kesurupan cuma karena nonton pementasan. Itu kejadian semalam, Gar. Aku udah dengar duluan dari kenalan orang sana. Kamu tahu kejadiannya di mana? Ya cuma katanya aja. Tapi yang jelas itu di desa Watuasih, di pesisir selatan. Kalau kamu dengar tadi, radio itu juga nyebutin itu kok. Tegar mengernyit. Ia tidak menyadari informasi itu. Karena saat berita mulai, pikirannya langsung tenggelam ke dalam ingatan lama. Tentang kehilangan, dendam, dan nama-nama yang tak pernah benar-benar mati dalam pikirannya. Brak! Kursi tergeser, kasar. Gar, mau kemana? Mau pulang, Jang. Kerjaan kita juga udah kelar. Alah, jangan bohong. Aku tahu kamu beda akhir-akhir ini. Sejak dari rumahnya Wahyuni, kamu berubah, Gar.
kamu mau ke desa Watu Asih kan? Tegar terdiam. Ia hanya menunduk, lalu merogoh saku dan meletakkan uang di atas etalase Mbok Tun. Ia berbalik, melangkah tanpa sepatah kata. Gar, tunggu dulu, Ujang menyusul, buru-buru mengambil tas lusuh dan jaketnya yang tergantung di paku dinding. Aku ikut, Gar. Jang, jangan ngawur kamu. Aku tahu kok kamu mau kemana. Sejak balik dari kediaman Wahyuni, kamu itu kayak bukan kamu. Ujang mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Tegarlah yang menyembuhkan penyakit santet yang dialami oleh Sita, anak pertama dari keluarga Argowiono. Santet yang bahkan tak dapat ditangani oleh Sudirwo, dukun pasar yang dianggap paling sakti di tempat itu. Tegar berhenti saat Ujang mengutarakan apa yang ia tahu. Aku emang gak tahu semua masalahmu, Gar. Kamu juga gak harus cerita. Tapi kalau kamu jalan ke tempat kayak Watu Asih sendirian, itu ya gila, Gar. Setidaknya izinkan satu orang yang masih peduli buat nemenin kamu. Tegar menoleh ke arah teman seperjuangannya itu sesaat. Ia sedikit tersenyum, mensyukuri masih ada seorang teman yang mengkhawatirkannya. Terserah kamu sajalah, Jang. Tapi ongkos sendiri ya, aku gak nanggung. Ujang tertawa pelan, lega. Iya ya, yang penting aku duduk dekat jendela. Jadi kalau beneran ada urusan sama Demit, aku bisa loncat duluan toh. Walah, ngawur kamu itu, Jang. Desa Watu Asih, pesisir selatan. Kabut laut yang dingin menggantung rendah di atas tanah desa, membuat langit nampak kelabu meski hari belum sepenuhnya siang. Aroma amis dan apek bercampur dengan bau dupa dari kejauhan, menyesakkan dada siapapun yang melewatinya. Di depan sebuah rumah mantri desa yang sudah nyaris runtuh, kerumunan orang tak henti datang dan pergi. Suara rintihan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu, kesatuan suara yang menyesakkan jiwa. Pak, anak saya, Pak. Tolong anak saya. Seorang ibu berpakaian lusuh berlutut di tanah, meratap di depan pintu rumah itu. Wajahnya penuh tanah dan peluh, matanya sembab, namun tak ada satupun yang menggubrisnya. Pintu rumah tetap tertutup rapat, dijaga oleh dua pria bersarung dengan wajah yang keras. Dari kejauhan, Tegar dan Ujang mengamati suasana dengan tatapan gelisah. Mata mereka menyorot ke dalam rumah yang jendelanya terbuka sedikit, cukup untuk melihat keadaan di dalam. Sejumlah orang yang tubuhnya membengkak, urat-urat menonjol ke permukaan kulit. Wajahnya terpelintir, mata mereka merah seperti darah segar, dan dari mulutnya terus mengalir busa kehitaman. Mereka menggeram seperti binatang. Ada yang diikat di ranjang, ada yang ditahan oleh beberapa warga sambil terus dibacakan doa dengan nada tinggi dan panik. Seorang anak muda tiba-tiba menjerit histeris dan menggigit lengannya sendiri hingga berdarah. Tegar memicingkan mata. Kekuatan aneh ini bukan dari dunia yang sama. Bu, anak ibu di dalam? Tanya Ujang yang tak tahan melihat si ibu terus menangis sendirian di luar. Enggak, Mas. Enggak. Jawab si ibu itu terseduh-seduh. Mereka ndak mau nerima anak saya. Katanya tempat sudah penuh, nggak ada yang bisa menangani. Tapi waktu ada tuan tanah itu bawa anaknya, mereka langsung memasukin ke dalam. Suaranya meninggi, putus asa. Wajah Ujang memerah. Dasar pilih kasih, Bu. Seenaknya aja.
Ia melangkah cepat hendak menerobos ke dalam, tapi Tegar dengan sigap menarik pundaknya. Jangan. Tapi mereka, Gar. Kalau kamu bikin rusuh sekarang, mereka gak cuma gak nerima anaknya, kita bisa diusir dari desa ini. Fokus, Jang, fokus. Ujang menggeram, tapi menuruti. Nafasnya terengah karena amarah yang tertahan. Tegar kemudian berbalik pada si ibu itu. Bu, kami boleh lihat anak ibu? Ibu itu mengangguk cepat. Di rumah, Mas. Saya ikat dia di ranjang. Soalnya kalau enggak, dia mukulin kepala ke tembok sampai berdarah. Saya takut, Mas. Tanpa buang waktu, mereka mengikuti si ibu melewati lorong tanah sempit, masuk ke dalam wilayah kampung yang lebih sunyi. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa lebih berat. Semacam tekanan tak kasat mata menyelimuti setiap langkah mereka. Rumah si ibu itu hanyalah sebuah gubuk reot, berdinding anyaman bambu. Atapnya nyaris roboh, tapi dari jarak belasan meter, suara jeritan dan umpatan sudah terdengar jelas. Ya, lepaskan, bajingan. Aku bakar kalian semua. Mereka segera masuk, dan di sana, seorang anak laki-laki sekitar belasan tahun, terikat erat pada ranjang kayu tua, dengan tali tambang dan sobekan kain. Tubuhnya menggeliat seperti ular, dan matanya merah menyala, begitu pekat hingga nyaris tak terlihat putihnya. Dari mulutnya, liur hitam kental terus menetes, menodai lantai bambu. Guna, maafin ibu ya, Nak. Maafin ibu. Ibu itu tersentak di sudut ruangan. Tegar berdiri diam di ambang pintu, menatap anak itu dalam-dalam. Sorot mata Guna menoleh padanya, dan ia tertawa pelan, lalu meninggi. Tawanya seperti suara pecahan kaca dan derit besi. Bukan suara anak-anak, bukan suara manusia. Ujang bergidik. Gar, ini setan apa sih, Gar? Tegar menggeleng, belum mengetahuinya. Ini setelah pementasan kemarin, Bu. Tanya Tegar tanpa mengalihkan pandangan. Ibu itu mengangguk cepat. Puluhan orang, Mas. Tapi yang seperti ini, Guna salah satunya. Kami gak punya uang, gak punya kuasa. Jadi tak ada yang mau ngerawat Guna. Tegar melangkah maju. Ia berlutut di samping ranjang. Bersyukurlah, Bu. Ucapnya datar. Karena Guna tidak dirawat oleh mereka. Ujang menatap temannya dengan heran. Kalau Guna ada di sana, kemungkinan dia sudah bukan Guna lagi. Guna tertawa semakin keras. Lidahnya menjulur panjang dan kehitaman seperti belatung basah. Tegar tak bergeming. Ia mendekat, menaruh telapak tangan di dahi anak itu. Dan untuk sesaat, angin berhenti berhembus. Tegar mengeluarkan sesuatu dari kantong kain kecil yang tergantung di balik bajunya. Sebatang kunir. Warnanya tidak seperti kunyit biasa. Akar itu nampak lebih gelap, seperti menyimpan bara dalam diam. Ia menggenggamkannya erat, lalu meremukkan hingga sari pekat kekuningan keluar. Mengoleskan getah itu ke dahi, kedua telapak tangan, dan kaki Guna yang masih terikat dan menggeliat di ranjang. Guna menggeram, giginya gemeretak seperti akan pecah, dan tatapan matanya menatap Tegar dengan kebencian yang bukan miliknya. Hanya pakai kunir? Tanya sang ibu dengan suara gemetar, tak percaya. Ujang menjawab sambil menatap temannya. Kunir itu cuma media, Bu. Yang membuatnya setan itu menggeliat adalah doa dan sesuatu yang dibawa oleh Tegar, karomah.
Ia berkata dengan tenang, namun dalam hatinya bergemuruh. Sebab apa yang ia lihat hari ini mengingatkannya pada malam kelahiran anaknya sendiri. Malam yang penuh ketakutan. Waktu itu, anak Ujang lahir dalam keheningan. Tak ada tangisan. Tubuh si bayi membiru, seolah jiwanya tersangkut di atas dunia. Dukun kampung menyerah, tapi saat Tegar datang, ia melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ritual kecil dengan daun bidara, kunir, dan garam. Ia hanya berbisik pada si bayi. Detik berikutnya, si bayi menangis keras untuk pertama kalinya. Barulah Tegar menjelaskan bahwa anak Ujang lahir saat windu luluh. Siklus alam ketika batas dunia lama dan baru melemah. Anak itu hampir menjadi wadah bagi roh leluhur yang belum selesai urusannya. Dan hanya Tegar yang bisa melepaskan ikatan itu. Kini Ujang melihat sisi yang sama kembali muncul di diri Tegar. Dingin, fokus, dan tak tersentuh oleh ketakutan manusia. Brak! Ranjang kayu tempat Guna diikat terbalik dengan hebat. Tali-tali pengikat terlepas. Dalam sekejap, anak kecil itu mengangkat ranjang yang ukurannya 2 kali tubuhnya. Mengangkat tinggi-tinggi, bersiap melemparkannya ke arah Tegar. Guna, jangan Le. Jerit sang ibu, tapi tangannya terlalu lambat. Tegar tak bergeming. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik tubuh Guna ke pelukannya, dan ranjang itu terlepas jauh dengan dentuman keras. Yang terjadi selanjutnya membuat nafas Ujang tercekat. Saat Guna dipeluk, sesuatu tertinggal di tempat dia semula. Sosok itu, makhluk yang keluar dari tubuh Guna, berdiri di hadapan mereka. Makhluk itu botak, bermata merah menyala seperti bara. Tubuhnya legam, seperti terbuat dari arang hangus. Perhiasan batu-batu kasar menggantung di leher dan pergelangannya, dan kuku-kukunya panjang seperti belati bengkok. Ia mendesis. Sang ibu jatuh tertunduk. Setan. Tegar tak membuang waktu. Ia membisikkan mantra yang hanya dipahami lidahnya sendiri di telinga Guna. Bacaan yang dalam, tua, dan membawa gema aneh dalam ruang itu. Makhluk itu merontah, menggeliat, lalu menjerit. Tapi bukan suara manusia, bukan suara binatang. Itu seperti bunyi besi digerus batu, menggema hingga bulu kuduk berdiri. Seketika ia menguap, lalu lenyap. Weh, setan itu kemana, Gar? Ujang bertanya sambil menahan nafas. Tegar hanya menjawab pendek. Kembali pada tuannya. Ia segera memeriksa Guna yang mulai membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya kembali seperti anak kecil biasa. Ibu, Guna berkata pelan. Si ibu tidak menunggu lagi. Ia langsung memeluk anaknya erat, menangis tanpa suara. Ujang mengambil air dari kendi dan meminumkannya pada Guna yang masih lemas. Namun saat Ujang menoleh, wajah Tegar nampak berbeda. Ia tidak lega, justru cemas. Gar, kenapa toh? Tegar menatap keluar jendela yang terbuka, ke arah lautan yang samar tertutup kabut. Setan itu menyakiti bukan tujuannya, Jang. Ucap Tegar pelan. Ujang menyipitkan mata. Maksudmu, piye toh, Gar? Tegar berbalik menatap temannya. Itu cuma penjaga, penanda, tumbal. Tumbal? Jangan bercanda kamu, Gar. Kesurupan dan rasa sakit yang mereka alami bukanlah akhir. Itu cuma peringatan. Saat waktunya tiba, mereka akan mati satu persatu. Ucap Tegar
Suaranya lirih namun tegas. Suasana jadi sunyi, angin seperti berhenti berhembus. Tanpa berkata-kata lagi, Tegar memungut tasnya dan melangkah keluar dari rumah itu. Ujang menatap ibu dan Guna sesaat, lalu berlari menyusul sahabatnya. Kamu gak bisa nyelamatin mereka semua. Kalau ngobatin satu-satu, Jang, waktunya gak akan cukup. Tegar menoleh padanya. Kita harus hentikan sumber kutukannya sekaligus. Pementasan itu. Tegar mengangguk. Disitulah semuanya bermula. Dan mungkin disitulah semuanya bisa berakhir. Mereka berdua pun berjalan menyusuri jalan tanah menuju tengah desa. Kabut mulai turun, dan dari kejauhan suara gamelan tua terdengar samar dari arah laut. Gar, perasaanku gak enak. Ujang memperlambat langkahnya. Suaranya gemetar meski ia berusaha terdengar tenang. Langkah kaki mereka menyusuri jalan tanah yang kini sempit, menjauh dari rumah-rumah warga menuju sebuah hutan pesisir yang dikenal warga sebagai tempat angker. Dari balik pepohonan, suara gamelan tua berdentang perlahan, menyerupai bunyi besi tua yang diketuk pelan. Semakin buruk firasat kita, bukankah artinya kita semakin dekat dengan apa yang kita cari? Jawab Tegar, matanya tak berkedip ke depan. Ujang mengangguk ragu. Bener juga, tapi... Serak. Tegar tiba-tiba menarik Ujang ke balik semak rendah, menyembunyikan tubuh mereka di bawah naungan pohon pandan laut yang rimbun. Bau asin laut bercampur aroma daun busuk menyengat hidung. Shh, jangan berisik, bisik Tegar, telunjuknya di bibir. Dari arah yang mereka tuju, muncul beberapa sosok manusia. Langkah mereka goyah, seperti mabuk. Mereka membawa obor menyala dengan api merah aneh, tak seperti api biasa. Cahaya obor menyorot wajah-wajah mereka yang nampak aneh. Separuh sadar, separuh tergila. Mereka mengenakan pakaian minim, hanya sehelai kain melilit di pinggang, dan tubuhnya dibalur minyak atau arak. Kenapa ibadah cuma setiap purnama? Kalau kayak gini, mana mungkin aku gak taat? Celetuk salah satu pemuda dengan tawa kecil. Kamu suka apanya? Perempuannya atau minumannya? Sambut yang lain. Semuanya. Aku suka semuanya, jawab yang paling ujung. Beberapa perempuan juga nampak di antara mereka. Salah satu perempuan muda menghampiri dua pemuda itu, membelai dada salah satunya sambil berkata, Kalau mau sama aku, mending sekarang. Habis itu aku sudah pasti gak sadar. Sibuk dinikmatin sama tua-tua bangka itu. Tegar dan Ujang saling pandang. Pembicaraan ini bukan hanya tidak pantas, tapi menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka menunggu hingga rombongan itu berlalu, lalu mengikuti jejak mereka dengan hati-hati. Jalan setapak berujung di sebuah lapangan terbuka, tersembunyi di tengah hutan pesisir. Tak ada bangunan mewah, hanya sebuah panggung kayu lapuk dan sebongkah batu besar seperti altar. Namun yang terjadi di sana jauh dari nalar. Puluhan orang laki-laki dan perempuan menari dalam keadaan setengah telanjang. Mereka menyantap hidangan mewah, menenggak minuman keras, dan tanpa ragu saling menjamak satu sama lain. Beberapa bahkan menertawakan dosa mereka, seolah dunia tak lagi punya aturan. Ujang tercekat. Gila, ini apaan, Gar?